Kami menyambut dengan penuh sukacita bagi Bapak Ibu, saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, yang boleh datang dalam ibadah saat ini, khususnya yang baru pertama kali hadir dalam persekutuan ibadah ini. Kristus Kepala Gereja telah memanggil kita semua dari berbagai latar belakang keluarga dan kehidupan kita masing-masing untuk datang memenuhi panggilan Tuhan, untuk menyembah, memuji dan memuliakan namanya. Dia berkenan mengutus hambanya Pendeta Yospinalita Sarjana Teologia sebagai pelayan firman di tengah-tengah persekutuan kita pada saat ini. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, masih dalam posisi kita duduk, kita menyambut majelis diikuti dengan peserta sidi untuk memasuki ruang gereja. Silakan alunan musik. Kami undang sidang jemaat bangkit berdiri. Kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ku masuk ruang Maha Kudus. Dengan darah anak domba
Jemaat Tuhan, ibadah Minggu Advent yang pertama hari ini kiranya jadi di dalam nama Allah, Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Salam kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus menyertai saudara sekalian. Dan menyertaimu juga. Jemaat Tuhan yang kekasih, Tuhan telah melawat kita dan menyertai kita dalam damai sejahtera. Ia merangkul kita dalam kehendak dan kasih-Nya dan memanggil kita untuk menyembah Dia sebagaimana firman-Nya. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita, sebab Dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Menghayati dan mengingatkan kita kembali dengan hukum-hukum Tuhan. Saya undang jemaat Tuhan untuk berdiri dan mendengarkan hukum-hukum Tuhan yang disampaikan oleh Allah kepada umat-Nya dan diteruskan dalam persekutuan gereja Tuhan untuk diingat dan dihayati. Keluaran pasal 20 pada ayat yang pertama sampai pada ayat 11. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya, atau beribadah kepadanya, sebab Aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintah-Ku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan.
Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut, dan dengan segala isinya. Dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Tuhan Yesus berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Amin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, marilah dengan rasa sesal dan malu, dan dengan segala kerendahan hati, kita berdoa bersama kepada Tuhan, mengaku dosa-dosa dan kesalahan kita. Firman Tuhan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mari kita berdoa. Engkau Bapa yang Maha Kasih, kami mengaku kepadamu seperti kami mengaku satu kepada yang lain, bahwa kami telah berdosa kepadamu baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami, maupun dalam kegagalan kami untuk berbuat baik. Segala kekurangan kami selaku umat-Mu, kelemahan iman dan ketidaksetiaan, pelanggaran dan kelalaian, kami mengaku dan bermohon. Di dapat mata
Jemaat yang terkasih, setiap kali kita dengan sungguh-sungguh mengaku dosa kita dan bersedia meninggalkan jalan kita yang lama, maka dengarkanlah berita pengampunannya sebagaimana yang tertulis di dalam Yesaya 1 ayat 18. Marilah baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Silakan persembahan pujian dari Ibu. Dengan namaku
kasih sayang-Mu Tuhan, jangan abaiku kebaikan-Mu. Tak ada sesuatu yang dapat aku berikan sebagai persembahan yang berarti bagimu. Dustakan hidup ini, pakai aku Tuhan untuk melayani-Mu. Dustakan hidup ini, pakai aku Tuhan untuk melayani-Mu. Terima kasih persembahan duet dari PPR. Pembacaan firman Tuhan dalam Perjanjian Baru 1 Korintus pasal 1 ayat 4 sampai pada ayat yang ke-9. Firman Tuhan, ucapan syukur. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu, atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita, adalah setia. Demikian jauh pembacaan sabda Tuhan pada hari ini. Yang disapa berbahagia adalah setiap orang yang merenungkan Taurat Tuhan siang ataupun malam. Maranatha. Jemaat Tuhan yang kekasih di dalam Yesus Kristus, selamat memasuki Advent yang pertama pada hari ini. Tentunya bahwa kita semua tahu apa itu Advent. Advent adalah penantian di mana setiap pribadi berjaga-jaga dan waspada, menjaga hidupnya, menjaga pikirannya, menjaga mulutnya, dan seluruh kehidupannya, agar kedatangan Yesus Kristus melalui peringatan peristiwa kelahiran di kandang yang hina boleh disambut dengan sukacita. Oleh beberapa gereja, pada memasuki masa Advent, masa-masa itu dari Advent pertama sampai dengan Advent keempat, dipakainya untuk berpuasa. Bagi kita berpuasa bukan lagi hanya berpantang makan dan minum,
Tetapi bagaimana berpantang akan penglihatan kita, baikkah atau tidak baikkah cara pandang dan penglihatan kita? Berpantang untuk tutur sapa kita kepada ayah dan ibu, kepada orang-orang yang kita kasihi, kepada anak-anak dan anak-anak kepada orang tua, juga antar tetangga, seluruh umat Tuhan, dan sesama manusia. Sehingga setiap rancangan hati, rancangan pikiran akan melahirkan sesuatu yang memuliakan Tuhan. Tema sorotan kita bersyukur kepada Tuhan atas penyelamatan dan pemeliharaannya, mengantar kita untuk melangkah di masa Advent yang pertama ini. Mengapa kita harus bersyukur kepada Tuhan atas penyelamatan dan pemeliharaannya? Sapaan Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan yang ada di Korintus. Bapak Ibu, kota Korintus adalah kota yang sangat ramai. Kota yang menjadi jalur perdagangan. Karena dia adalah salah satu kota perdagangan, maka kehadiran orang dari berbagai tempat, sehingga bertemu berbagai kultur, bahasa, dan juga strata pendidikan. Tidak heran kalau kota Korintus cukup ramai. Karena ramainya, maka ibadah-ibadah di dalam bait Tuhan juga cukup signifikan. Kehadiran orang memasuki bait-bait Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih, kota Korintus ini dikunjungi oleh Paulus sekitar tahun 51 sampai 52 Masehi. Dalam perkunjungannya, ia kemudian menata dan hidup bersama dengan umat Tuhan. Situasi yang dilihatnya dan didapati oleh Paulus, tentunya ia juga memiliki jurus yang jitu dalam mengabarkan Injil kepada umat Tuhan. Mendapatkan kehadiran umat Tuhan yang begitu ramai dalam sebuah kota perdagangan, menempatkan Rasul Paulus untuk dapat mengabarkan Injil secara baik dan arif. Arif artinya dia harus bijaksana untuk melihat bagaimana kemajuan Injil dan bagaimana pemberitaan Injil ini dapat didaratkan dalam persekutuan umat Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, karena itu Paulus, kalau kita membaca beberapa suratnya, selalu diawali dengan rasa syukur. Mengapa ia bersyukur? Ada 3 alasan mengapa Paulus bersyukur. Yang pertama, khususnya di jemaat Korintus, yang pertama adalah jemaat di Korintus telah menerima dan mengalami kasih karunia Allah. Jadi Paulus melihat dengan baik bagaimana kasih karunia Allah itu dirasakan dan dialami oleh umat Tuhan. Sehingga ketika umat Allah merasakan kasih setia Allah dalam hidupnya, maka apa yang layak dilakukan oleh umat Tuhan atas kasih setia Allah yang dirasakannya.
Alasan yang kedua, karena mereka sudah menjadi saksi Kristus. Jadi bukan orang yang baru kemarin atau bertumbuh baru menjadi tunas. Tetapi karena mereka sudah menjadi saksi Kristus, sehingga Paulus layak untuk bersyukur. Alasan yang ketiga mengapa Paulus bersyukur, karena Allah melimpahkan kasih karunia dan rahmat kepada mereka. Melimpahkan. Menyatakan kasih dan karunia kepada umat Allah. Sehingga dengan rasa syukur Paulus menghayati bahwa apa yang dirasakan oleh saudaraku di Korintus, apa yang dialami, apa yang bertumbuh di dalam kehidupannya, dan ini terus harus disirami dengan penuh kasih sayang. Itulah 3 alasan mengapa Paulus bersyukur kepada Allah. Karena ia mendapati umat Tuhan yang bertumbuh dalam kekuatan imannya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, ketika Paulus berkata bahwa Kristus Yesus akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Ini adalah sapaan yang dilantunkan oleh Paulus, menjadi wujud dari rasa syukurnya mendapati umat Tuhan. Walaupun dalam keramaian di Korintus yang adalah kota perdagangan, tetapi mereka bertumbuh dalam kasih karunia. Inilah yang membuat Paulus bersyukur dan bersukacita. Karena itu ia menyapa umat Tuhan, ia akan meneguhkan kamu. Ia akan menguatkan kamu, ia akan menuntun kamu. Kemana Allah akan menuntun umatnya sampai pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Apa artinya Bapak, Ibu, saudara-saudara? Mau membawa umat Tuhan untuk dapat mengenal lebih dalam, berakar lebih dalam, bertumbuh lebih kuat, dan berbuah lebih lebat. Sehingga umat Allah menghayati segala perkara kasih karunia Tuhan yang dialami oleh umat Allah, dan terus menjadi saksi baik atau tidak baik waktunya. Dengan demikian mereka akan semakin kokoh dan semakin kuat. Apa maknanya ini bagi kita dalam masa-masa perayaan dan peringatan Advent yang pertama? Hal ini mau dinyatakan kepada umat Tuhan bahwa ketika kita bersyukur kepada Tuhan, kita menghayati bahwa itu adalah karya Allah yang luar biasa dalam kehidupan ini. Karyanya inilah yang membawa kita untuk boleh bersekutu pada hari ini dan terus setia dalam mengabarkan Injil. Bagi sejumlah anak-anak kekasih Tuhan 8 orang yang akan menyatakan kesaksiannya di hadapan Tuhan dan jemaat, dari usia 0 sampai dengan usia 17, 18 bagi anak-anak kita ini. Dibimbing oleh ayah dan ibunya, dan ayah ibunya serta saksinya mengaku di hadapan Tuhan. Tetapi ketika hari ini kita akan mendengar mereka akan menyatakan ikrarnya di hadapan Tuhan dan jemaat. Ini mau menyatakan kepada seluruh umat Tuhan bahwa
ada lahir rasa syukur bagi anak-anak Tuhan. Bahwa terima kasih Bapa atas bimbinganmu dan kekuatanmu. Ayah dan ibu telah mengaku dan memikul segala sesuatu bentuk nasihat pengajaran bagi anak-anaknya. Ketika mereka menghayati dengan baik bahwa tidak selamanya ayah dan ibu dan para saksi akan mengaku di hadapan Tuhan dan jemaat. Karena itu tibalah waktunya bagi mereka menyatakan kerinduannya dan keinginannya untuk melakukan segala perbuatan Allah, perbuatan ajaib Allah yang dirasakan oleh anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa dan Mama yang telah membesarkan, menyirami dengan kasih sayang. Hari ini anak-anak ini akan mengaku di hadapan Tuhan dan jemaat. Itu berarti bahwa mereka akan bertumbuh dalam tugas dan tanggung jawab, tentunya tidak ringan. Tetapi mereka diperhadapkan dengan berbagai tantangan. Wujud dari kesetiaan mereka untuk memikul salibnya dan percaya dengan sungguh kepada Tuhan. Karena itu hari ini pula, setelah anak-anak Tuhan ini mengaku diteguhkan sidi di hadapan Tuhan dan jemaat, maka hari ini pula menjadi persembahan yang pertama mereka menyerahkan hidupnya, duduk bersama dalam perjamuan kudus bagi orang-orang dewasa. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih, perjamuan kudus menjadi penghayatan kita akan setiap pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Kita akan menyatakan bahwa Kristus telah mengorbankan hidupnya dan mengaruniakan kemenangan atas hidupku dan hidup saudara. Kita menghayati hari ini bahwa Allah menyelamatkan. Dan karena penyelamatan itulah kita menghayati bahwa sebuah komitmen yang kubangun dalam persekutuan umat Tuhan adalah komitmen bahwa ku persembahkan kepadamu segala sesuatu yang ku alami Tuhan atas pemeliharaan dalam penyelamatanmu dan tuntunanmu di setiap hari hidupku. Bersyukur kepada Tuhan atas penyelamatan dan pemeliharaannya. Tuhan memberkati. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih, sebagaimana yang diumumkan 2 hari Minggu berturut-turut, bahwa jika tidak ada halangan, maka di tengah-tengah persekutuan kita ini akan dilaksanakan perjamuan kudus dan peneguhan sidi. Karena itu dengarkanlah titah perjamuan kudus sebagaimana yang telah dibacakan 2 hari Minggu berturut-turut. Dan karena itu kita akan menghayati arti dalam perjamuan kudus menjadi sebuah peringatan untuk pengorbanan Kristus Yesus. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah yang Maha Kasih telah menyatakan berkat dan karunia-Nya bagi kita. Dan karena itu ketika kita melakukan perjamuan kudus ini menjadi tanda dan materai bahwa melalui kuasa Roh Kudus kita terpelihara dalam persekutuan dengan Yesus. Dan karena itu menjadi tanda jaminan kepastian penebusan dosa dan keselamatan bagi kita. Selain itu Bapak, Ibu, saudara-saudara, menjadi tanda dan materai bahwa oleh anugerah Allah dalam Yesus Kristus, kita semua yang hidup dan yang sudah mati dalam Tuhan sama-sama menanti keselamatan kekal yang telah disediakan oleh Kristus dalam rumah Bapa, dan dengan demikian menjadi pengikat persekutuan yang kita alami
dalam kasih Kristus. Persiapkanlah hidup untuk memasuki perjamuan kudus hari ini. Demikian pula diumumkan bahwa jika tidak ada halangan akan dilaksanakan peneguhan sidi bagi sejumlah umat Allah yang telah mengaku secara dewasa atau yang telah diteguhkan sidi, akan menyerahkan hidupnya dengan baik dalam perjamuan kudus. Dan bagi ke-8 anak kekasih Tuhan yang menyerahkan hidupnya pada hari ini setelah mereka mengaminkan karya besar Tuhan di dalam hidupnya, maka sebagaimana dalam firman Tuhan dikatakan dalam Matius 10 ayat 32 sampai 33, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Ingatlah itu ke-8 anak kekasih Tuhan, bahwa ketika engkau mengakui Bapa di sorga, yang adalah Bapa atas pemelihara hidupmu, maka Allah akan menyatakan berkat-Nya. Tetapi ketika engkau menyangkalnya, maka Bapa di sorga pun akan menyangkal engkau. Camkanlah dengan baik, kemanapun engkau pergi, kesanalah Tuhan mengalirkan berkat kekuatan. Pada hari ini, ke-8 anak kekasih kita telah siap untuk menyatakan pengakuan imannya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat mereka. Mereka telah dibaptis ketika mereka masih kanak-kanak, menerima perjanjian anugerah tanpa syarat apapun. Ketika itu mereka diwakili oleh orang tua dan para saksi-saksi mereka dalam hal pengakuan iman. Hari ini Bapak Ibu Saudara-saudara, setelah mereka belajar dengan baik mendalami kasih dan berkat Tuhan melalui firman Allah, mereka mengikuti pelajaran iman melalui kelas katekisasi. Mereka mengerti siapa dan bagaimana kasih Allah dalam hidup mereka, dan siap untuk menjadi pengikut Tuhan Yesus secara pribadi dan mandiri. Mereka tidak lagi menggantungkan iman mereka kepada orang lain, tetapi secara pribadi mengaku percaya, dan dengan demikian meneguhkan baptisan yang mereka terima ketika mereka masih kanak-kanak. Ke-8 anak kekasih yang hendak mengaku percaya, yang namanya akan saya sebutkan nanti. Tapi sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, di hadapan-Mu Tuhan dan di hadapan jemaat hari ini, di tengah-tengah jemaat-Mu hadir 8 orang anak kekasih Allah yang akan mengikrarkan janjinya di hadapan Tuhan dan jemaat. Demikian ya Allah, setelah peneguhan sidi akan dilanjutkan dalam perjamuan kudus. Para umat-Mu ya Tuhan yang telah menyiapkan hati dan pribadi secara dewasa dalam iman akan menerima roti dan anggur yang adalah materai tubuh dan darah Kristus melalui peristiwa pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Dan di dalam kebangkitan-Mu ya Allah, kami menghayati bahwa
Allah sangat mengasihi dan mencintai kami. Terima kasih Bapa Sorgawi, kiranya anak-anak kekasih-Mu ini akan dimampukan untuk menyatakan imannya dan dikuatkan ya Allah bersama-sama dengan persekutuan orang percaya dalam kedewasaan iman menerima anggur dan roti hari ini. Bapa Sorgawi, inilah kami yang mempersembahkan hidup kami di dalam dan demi nama Yesus Kristus, Sang pemilik kehidupan kedelapan anak kekasih Tuhan yang akan berdiri. Sang pemilik kehidupan yang menyatakan rahmat dan berkat bagi semua orang-orang dewasa untuk duduk dalam menjawab undangan Tuhan melalui perjamuan kudus. Kami mohon. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bagi kedelapan orang anak kekasih Tuhan, saya undang untuk berdiri. Dengarlah pertanyaan ini baik-baik dan jawablah dengan sukacita, ketulusan hati, pikiran, dan seluruh kehidupanmu, menghayati kasih dan pemeliharaan Tuhan yang telah dinyatakan dalam hidupmu dari kecil hingga saat ini. Apakah saudara-saudara percaya kepada Allah yang Esa, yang telah menyatakan diri melalui ketritunggalannya, yaitu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan dan Juru Selamat kita, dan kepada Roh Kudus Sang Penghibur yang memimpinmu kepada segala kebenaran. Yang kedua, apakah saudara-saudara berjanji dengan tulus hati dan dengan segenap jiwa akan memegang teguh pengakuan imanmu itu, dengan meninggalkan hidup lama ke hidup yang baru, dan setia mengikuti Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, baik dalam suka maupun dalam duka? Yang ketiga, apakah saudara-saudara berjanji menjadi anggota jemaat Kristus yang rajin dan setia serta tekun dalam doa dan pelayanan firman Allah, serta setia dalam persekutuan dan mengambil bagian dalam pelayanan dan kesaksian gereja dan dalam pemberitaan Injil? Jadi kesetiaan ini bukan hanya setia pada saat belajar katekisasi atau setia pada saat momen seperti ini, tetapi ingat, setia dalam persekutuan, mengambil bagian dalam pelayanan dan kesaksian gereja, dan dalam pemberitaan Injil. Jadi besok-besok lihat om dan tante, mama dan papa ibadah rumah tangga, tidak ada alasan bahwa saya tidak bisa dan tinggal di rumah. Ya, kedelapan orang anak kekasih Tuhan. Setelah Anda mendengar pertanyaan ini dengan baik, jawablah dengan penuh rasa syukur, sukacita, dan dengan hati yang tulus serta jujur di hadapan Tuhan dan jemaat. Apakah jawab anak kekasih, apakah engkau percaya dan berjanji? Bagi anak kekasih Aryo Tranos Manggeng Segala. Ya, saya percaya dan berjanji dengan segenap hati firman Tuhan dalam 2 Korintus 8 ayat 21. Karena kami memikirkan yang baik bukan hanya di hadapan Tuhan, tetapi juga di hadapan manusia.
Apakah jawab anak kekasih Putri Novia Polo Padang? Apakah jawab anak kekasih Gita Andara? Apakah jawab anak kekasih Moria? Apakah jawab anak kekasih Englin Sapan Limbong? Apakah jawab anak kekasih Merviliani Masai? Apakah jawab anak kekasih Della Glory Alexandria? Apakah jawab anak kekasih Waldi Saputra? Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih, kita telah mendengar ungkapan pengakuan percaya dan janji mereka di hadapan Tuhan. Maka berdasarkan pengakuan iman dan janji ke-8 anak kekasih Tuhan pada hari ini, dalam peringatan masa Advent yang pertama, dan dengan berpegang pada janji Allah di dalam Yesus Kristus yang telah dimateraikan pada diri ke-8 anak kekasih melalui baptisan kudus pada masa kanak-kanak, maka atas nama Tuhan Yesus Kristus dan jemaatnya yang berhimpun di sini, saya akan meneguhkan ke-8 anak kekasih Tuhan ini sebagai anggota SIDI yang bertanggung jawab penuh dalam gereja Tuhan yang kudus dan am, khususnya dalam persekutuan gereja Toraja Mamasa, dan lebih khusus lagi di tengah-tengah jemaat musafir, serta memperkenankan ke-8 anak kekasih Tuhan mengambil bagian dalam pelayanan sakramen perjamuan kudus. Menyambut dari peneguhan dan seterusnya dalam perjamuan kudus, kita bersama-sama mengungkapkan Kidung Jemaat 364 ayat 1. Yesus, Tuhan
Jemaat Tuhan, saya undang untuk berdiri. Kita melakukan nyanyian Mazmur 134 pada ayat yang ketiga, memohonkan berkat bagi kedelapan anak kekasih Tuhan. Tuhan kiranya memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Amin. Silakan menghadap ke jemaat. Bapak Ibu jemaat Tuhan, inilah kedelapan anak kekasih Allah yang diteguhkan pada hari ini. Karena itu, terimalah mereka untuk bersama-sama bertumbuh secara dewasa dalam iman, menumbuhkan pelayanan di tengah-tengah jemaat ini dan dimanapun mereka berada. Kasihilah mereka dan teruslah hidup bersama-sama. Bagi kedelapan anak kekasih Tuhan, janganlah ragu, takut, kecut, dan tawar hati untuk terus memelihara persekutuan hidup dan kasih-Mu di tengah-tengah jemaat. Silakan menghadap ke depan. Baik Bapak Ibu, kita akan mempersembahkan, mendengarkan pujian persembahan dari kedelapan orang anak kekasih Tuhan. Tunggu. Belum. Penyerahan. Ya. Sebelum mereka mempersembahkan pujian, penyerahan surat CD oleh Badan Pekerja Majelis Jemaat. Silakan jemaat duduk. Dan kedelapan anak kekasih mendengarkan janji dan ikrar anak-anakku sekalian di hadapan, maka kami sebagai badan pekerja majelis jemaat akan memberikan sebuah tanda bahwa anak-anakku sudah dewasa di dalam iman. Dan tanda ini berupa surat CD yang akan anak-anakku pegang sampai akhir hidup.
Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, roti dan anggur yang kelihatan pada hari ini, kita mengingat bahwa roti dan anggur ini adalah makanan pokok umat Tuhan di Israel. Dan hari ini kita bersama-sama melihat bahwa dalam memperingati pengorbanan Kristus Yesus di atas kayu salib, maka Tuhan memberikan tanda kepada kita dalam materai roti dan anggur. Bapak Ibu, janganlah kiranya hati dan pikiranmu terpaut pada roti dan anggur yang kelihatan ini, tetapi arahkan hati dan seluruh hidupmu kepada Dia yang telah menuntun dan memelihara, menyelamatkan dan mengasihi, sehingga hari ini kita masih diperkenankan untuk duduk bersama dalam menghayati kasih Kristus melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Roti yang atasnya dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita di dalam tubuh Yesus Kristus. Karena itu, saudaraku, Tuhan Yesus berkata, ambillah kamu sekalian. Cawan minuman yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita di dalam darah Yesus Kristus. Tuhan Yesus bersabda, inilah darahku yang ditumpahkan bagi kamu sekalian. Perbuatlah demikian menjadi peringatan akan aku. Karena itu, saudaraku, ambillah kamu sekalian. Pergilah dan bagilah kepada saudara yang lain.
Saudaraku yang kekasih, angkatlah hatimu kepada Dia dan makanlah bersama-sama. Saudaraku yang kekasih, angkatlah hatimu kepada Tuhan dan minumlah bersama-sama. Dengarkanlah firman Tuhan dalam 1 Korintus 13 pada ayat yang ke-13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Demikianlah sabda Tuhan, dimuliakanlah namanya. Bersyukurlah atas segala kebaikan Tuhan dalam hidupmu setiap hari. Amin. Kita bersama-sama mengaminkan segala karya kasih setia Tuhan yang kelihatan, baik melalui peneguhan sidi maupun melalui perjamuan kudus pada hari ini. Kita mengungkapkan pujian Kidung Jemaat 364 ayat 2 sampai 5, berserah kepada Yesus. Yesus, Tuhan.
Tuhan, mari kita berdoa. Kami menyerahkan ya Tuhan rasa syukur dan hormat kami bahwa apa yang Tuhan nyatakan pada hari ini. Dalam dua peristiwa ini ya Tuhan, peneguhan sidi dan perjamuan kudus, kami bersyukur Bapa bahwa Tuhan memberkati. Ya Bapa Sorgawi, perkenankanlah kami Tuhan untuk melangkah dalam hidup kami, dalam kuat kuasa Allah. Allah mengasihi, mencintai, Allah pun akan terus berkarya di setiap langkah dan aktivitas umat-Mu setiap hari. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus, yang kami rasakan persekutuan dalam undangan melalui perjamuan kudus, kami bersyukur kepada Bapa Sorgawi. Amin. Jemaat Tuhan, saya undang kita untuk berdiri bersama-sama mengungkapkan pengakuan iman kita melalui nyanyian rohani 77. Mari kita
berdoa dalam doa syafaat. Terpujilah nama-Mu ya Allah yang mengasihi dan memberkati. Terima kasih Bapa untuk kebaikan dan tuntunan-Mu melawat kami dalam merayakan dan memperingati Tuhan. Advent pertama, 8 orang anak kekasih yang diteguhkan sidi dan perjamuan kudus. Kami pula bersyukur Tuhan bahwa Engkau menambahkan setahun usia bagi Bapak Seldi pada tanggal 1 Desember genap berusia 43 tahun. Sandewa pada tanggal 1 Desember genap berusia 16 tahun. Terima kasih Bapa untuk kebaikan-Mu yang telah menyatakan pertambahan usia bagi 2 anggota jemaat Tuhan. Kami bersyukur atas berbagai berkat yang Tuhan nyatakan sepanjang minggu lalu. Karuniakanlah hikmat-Mu Bapa dalam menata seluruh kehidupan sepekan yang akan datang. Kami bersyukur bagi anak-anak SD dan SLTP yang telah selesai mengikuti ujian semester pada minggu lalu. Dan anak-anak kami SLTA dan SMK yang akan mengikuti ujian semester Tuhan mulai pada hari esok sampai tanggal 9 Desember. Karuniakan hikmat, kekuatan, dan akal budi. Kiranya ya Bapa, anak-anak SMK yang telah mengikuti ujian praktek dan besok Tuhan mereka akan mengikuti ujian tulis. Ya Allah, Engkau tuntun dan pelihara. Kehidupan para orang tua dalam mendampingi anak-anaknya ya Bapa, mohon hikmat dan kekuatan-Mu. Anak-anak kekasih-Mu ya Allah yang berada di rantau orang atau yang mengecam pendidikan di luar daerah Sumerorong. Karuniakanlah kasih setia-Mu ya Tuhan, sehingga anak-anak-Mu ya Allah mengalami kekuatan dimanapun mereka berada. Ada beberapa anggota jemaat Tuhan yang telah diwisuda pada minggu yang lalu, baik di Polewali maupun di Majene, juga di Makassar. Sukacita atas segala tuntunan dan pemeliharaan Allah mendampingi sejumlah anak-anak kekasih walau jauh dari ayah dan ibu. Tetapi mereka menjaga kehidupan rohania mereka untuk selalu terpaut kepadamu. Kami menyerahkan kepadamu ya Tuhan persiapan dalam rangka pranatal ke depan, ibadah-ibadah dan kegiatan-kegiatan pembinaan Tuhan berkati. Demikian juga ya Bapa ketika kami sampai pada puncak perayaan Natal. Karuniakan hikmat-Mu bagi para panitia sehingga boleh menata seluruh rangkaian acara dengan baik. Kami menyerahkan kepadamu minggu depan Tuhan, akan terlaksana pertukaran pelayan pendeta pada minggu Advent yang kedua 10 Desember 2023. Berkatilah hamba-Mu Ibu Pendeta Mece yang akan mengunjungi jemaat ini. Dan hamba-Mu ini Tuhan yang akan menyatakan pelayanan di jemaat Tongkonan Layuk Batasawa. Kiranya hamba-hamba Tuhan yang melakukan pelayanan sesuai dengan jadwal dari klasis akan berjalan dengan baik. Persiapkan mental dan fisik bagi anggota jemaat yang terjaring nama-namanya sebagai calon legislatif di kabupaten, provinsi, dan pusat. Karena itu ya Bapa, Engkau mengaruniakan hikmat dan kekuatan. Pileg yang akan berlangsung pada bulan Februari 2024, mohon hikmat-Mu Tuhan menuntun seluruh umat Allah sehingga mereka menetapkan pilihan sesuai dengan hati nurani dalam tuntunan dan pekerjaan Roh Kudus. Ya Allah Bapa Surgawi, pada minggu depan ini dalam rangkaian ibadah pranatal juga akan dilakukan perkunjungan majelis jemaat, silaturahmi majelis ya Tuhan, dalam
masa-masa pranatal, dan menyambut perayaan Natal. Karena itu ya Bapa, kiranya setiap keluarga-keluarga yang dibentuk dalam kelompok-kelompok ya Bapa akan dapat dikunjungi oleh majelis jemaat dengan rasa syukur. Ya Tuhan, inilah doa syafaat kami. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus, ajarlah kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita masuk dalam persembahan uang. Sementara persembahan dikumpulkan, kita memuji Tuhan dengan menyanyikan nyanyian rohani 76 ayat 1 sampai 6. Tuhan
menyerahkan diri dan persembahan kita ke dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu oleh karena Roh Kudus-Mu membuka hati kami, sehingga dengan rela dan penuh sukacita kami menyerahkan dan memberi persembahan syukur kami. Kami mengakui bahwa apa yang kami persembahkan ini semuanya berasal dari Tuhan. Kami mohon Tuhan memberkati agar persembahan ini dapat dimanfaatkan untuk pekerjaan dalam kerajaan-Mu dan dikelola dengan jujur dan adil menurut kehendak-Mu. Dan berkatilah hidup jemaat-Mu yang telah memberi persembahan ini. Terpujilah Kristus selama-lamanya. Amin. Jemaat duduk kembali. Saudara-saudara kekasih Tuhan, kita telah berada di penghujung ibadah kita. Jalanilah hidupmu dengan penuh sukacita. Ingatlah selalu amanat firman Tuhan yang telah saudara dengar pada hari ini. Untuk mengakhiri ibadah hari ini, saya ajak kita berdiri dan menyanyikan Rohani 19. Pergilah kamu, hadapilah dan jalanilah hidupmu dengan semangat baru untuk selalu memuliakan Tuhan, dan jadilah berkat bagi sesama serta dengan iman. Terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Mewakili Badan Pekerja Majelis Jemaat dan peserta SIDI pada siang hari ini mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta atas pelayanan firman. Kiranya Tuhan senantiasa mengasihi pelayanannya di ladang Tuhan, dan kepada kita sekalian sidang jemaat yang boleh hadir dalam ibadah ini, mengambil bagian, turut menyaksikan anak Tuhan yang telah menerima pelayanan SIDI dan juga ikut dalam perjamuan kudus. Diucapkan banyak terima kasih atas perhatian kita sekalian. Tuhan senantiasa memberkati kita. Sebagai lagu penutup, kita akan menyanyi dari nyanyian rohani 128 pada ayatnya yang ketiga. Bila
demikianlah seluruh rangkaian ibadah kita dan Tuhan senantiasa memberkati. Terima kasih.